Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sari dari Program Studi Agribisnis Pangan semester 7 akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika dalam berpromosi iklan. Nah, satu iklannya yaitu iklan produk permen jagoan neon. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai pelanggaran apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut, sebelumnya kita akan ketahui dulu apa itu iklan. Iklan merupakan sebuah pesan ataupun berita sebagai pendorong dan membujuk orang untuk tertarik pada jasa ataupun barang yang akan ditawarkan. Nah, jadi iklan itu adalah media ataupun sarana yang digunakan produsen untuk memasarkan suatu produknya agar laku terjual. Kemudian ada kaidah iklan yang baik. Kaidah iklan yang baik yang pertama, tidak menyerang saraf motorik anak-anak. Artinya, dalam hal ini anak-anak itu merupakan sasaran empuk produk. Karena anak-anak menggunakan akal naluri bukan rasio. Yang kedua, tidak menyerang produk pesaing. Misalnya, menjelekkan pesaing. Misalnya pesaing yang sama produknya dengan produk kita gitu. Kemudian membajak tokoh yang berpromosi. Artinya kita menggulingkan atau membajak toko yang mengiklankan produk ini. Ketiga, menawarkan harga yang irasional. Artinya menawarkan harga yang tidak masuk akal kepada para masyarakat dan itu tidak sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada anak-anak menjadi objek penderita dari produsen. Artinya menggunakan tokoh anak dan tokoh fiktif tapi produknya direkayasa dan memanipulasi produk. Artinya tidak sesuai dengan realitasnya dan mencoba untuk membohongi para pembeli ataupun konsumen dengan membohongi dari produk tersebut, padahal produk tersebut itu tidak layak ataupun buruk begitu. Selanjutnya, permasalahan periklanan. Yang pertama, iklan-iklan yang setiap hari secara massal dan intensif disajikan kepada masyarakat pada umumnya tidak mendidik, tetapi justru menyebarluaskan selera rendah. Artinya, iklan-iklan yang banyak dalam iklan-iklan yang secara massal ditayangkan itu rata-rata sekarang ini umumnya tidak mendidik dan hal itu dapat mempengaruhi konsumen. Kedua, periklanan memamerkan suatu suasana hedonistis dan materialistis. Artinya, periklanan yang ditayangkan itu permasalahannya yaitu hedonistis, artinya berlebihan, dan materialistis, artinya membeli sesuatu yang seharusnya tidak dibeli. Dan kemudian perilaku mendorong masyarakat menjadi konsumerisme. Sebenarnya hampir sama dengan hedonistis, artinya berlebihan dalam membeli suatu produk. Konsumerisme itu menggunakan produk ataupun membeli produk yang seharusnya tidak dipakai tetapi dipakai, dan juga yang seharusnya tidak dibeli tetapi dibeli, dan ujung-ujungnya itu mubazir. Artinya menyebabkan para konsumen tersebut itu menyalahgunakan produk tersebut. Kemudian kebenaran akan isi iklan. Banyak iklan yang membohongi para publik dengan menyembunyikan kebenaran dari produk tersebut. Selanjutnya, memanipulasi publik, artinya yang sebenarnya berhubungan dengan yang poin keempat, bahwasanya iklan itu atau produk itu tidak sesuai dengan realitasnya. Jadi antara iklan dengan produk yang realitanya atau manfaat dari produk itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan ataupun apa yang dipromosikan, dan itu memanipulasi publik ataupun konsumen. Nah, dan ini saya ambil pelanggaran etikanya dalam berpromosi ini menggunakan produk permen jagoan neon. Nah, promosi itu menjadi media iklan yang gencar dilakukan sebagai bentuk peningkatan penjualan dan memperkenalkan produk bagi produk yang baru diluncurkan. Iklan yang akan ditayangkan sebaiknya harus mengikuti etika yang berlaku agar terciptanya pasar dan persaingan yang sehat dalam dunia bisnis. Artinya tadi tidak memanipulasi publik ataupun membohongi publik ataupun konsumen. Kemudian, meskipun sifatnya tidak mengikuti seperti hukum, namun setiap perusahaan yang ingin mempromosikan produknya sebaiknya tetap mengikuti aturan main yang telah disetujui bersama atau etika yang berlaku. Jadi disarankan untuk para produsen yang ingin mempromosikan produknya sebaiknya tetap mengikuti aturan yang sesuai ataupun aturan etika yang telah berlaku dan disepakati oleh yang berlaku dalam masyarakat ataupun yang berlaku dalam tata aturan dalam berpromosi yang baik dan benar. Nah, saya mengambil iklan permen jagoan neon ini
tertarik mengambilnya karena sudah lama tidak ditayangkan dan saya ingin tahu bagaimana atau apa yang menyebabkan iklan ini tidak tayang. Permen Jagoan Neon itu merupakan salah satu produk jajanan anak-anak, yaitu permen manis dan disukai anak-anak. Dan produk ini mempromosikan produknya melalui televisi dan sekaligus diperankan oleh modelnya yaitu anak-anak. Namun, promosi iklannya tidak terlalu lama ditayangkan di televisi karena iklan yang ditayangkan telah melanggar kode etika bisnis dalam berpromosi. Selanjutnya, singkat cerita mengenai isi iklan dalam produk permen Jagoan Neon, yaitu iklan ini diperankan oleh 4 orang anak. Satu anak yang dihadang oleh ketiga anak yang menghadangnya, lalu anak berbaju kuning ini yang berjalan sendirian di taman itu sepertinya ingin dipukuli ramai-ramai. Dan salah satu anak bergaya itu menggenggam tangan dan berusaha menyembunyikan perenggangan jari tangannya dan dipecundangi oleh sekelompok 4 anak yang menghadang tadi. Namun anak berbaju kuning tadi yang di taman tadi itu menghadangnya dengan senyuman. Artinya dia tidak takut dengan ketiga anak itu yang datang tiba-tiba dan ingin memukulinya. Dan anak berbaju kuning itu menghadapi dengan senyuman dan terlihat sesuatu dari saku celana kanan dan kirinya, yaitu 3 renceng permen Jagoan Neon di saku dan serenceng dikeluarkan dengan gaya dililitkan di leher sambil memakan permen Jagoan Neon tersebut. Dan apa yang terjadi? Keluarlah 4 ikon jagoan yang terdapat pada bungkus permen Jagoan Neon sambil menjulurkan lidahnya berwarna biru, merah, dan ungu. 4 ikon Jagoan Neon tadi masuk ke dalam tubuh anak berbaju kuning tersebut dan memberikan kekuatan kepada anak sambil meneriakan kata Jagoan Neon. Jadi pada intinya ikan ini pertama itu ada seorang anak yang terdapat di taman. Kemudian datang 3 anak yang ingin memukulinya. Lalu anak yang berbaju kuning yang sendirian itu tidak takut karena adanya permen dalam saku kantongnya, yaitu Jagoan Neon. Dan hal itu maksud dalam ikan ini, dengan bantuan permen tersebut, dengan ikon Jagoan Neon itu dapat membantu anak tersebut untuk dapat menghadang ataupun menghadapi ketiga anak tersebut gitu. Nah, selanjutnya referensi pada tayangan ikan ini atau iklan permen Jagoan ini terlihat ada 3 orang anak yang masih di bawah umur mengendarai sepeda di lingkungan jurang dan melakukan lompatan ke sisi jurang lainnya menggunakan sepeda tanpa pengawasan orang dewasa. Tentunya iklan ini telah memperlihatkan kekeliruan masyarakat khususnya anak-anak, serta bisa jadi anak-anak ini meniru tayangan iklan tersebut. Jadi sebelum cerita yang tadi terdapat 3 anak tersebut itu mengendarai sepeda dengan menerjang suatu jurang dan itu tidak diawasi oleh pihak orang dewasa, dan itu sangat membahayakan bagi anak-anak, apalagi bagi anak-anak yang menonton tayangan iklan ini. Lebih jelasnya mengenai analisis iklan ini, bahwasannya iklan permen Jagoan tersebut menurut saya telah melanggar etika dalam periklanan. Karena iklan Jagoan ini isinya hampir sama dengan isi iklan permen hot-hot. Artinya permen yang sejenis dengan permen ini, yang alurnya juga sama, yaitu satu orang yang dihadang dan diculik, lalu diselamatkan oleh pendekar permen hot-hot. Dan pada iklan Jagoan ini menggambarkan bahwa Jagoan Neon itu lebih baik serta mengungguli kekuatannya dibandingkan hot pot dan pendekar biru. Dan hal ini telah merendahkan produk lain agar produknya dianggap lebih unggul, yang berarti telah melanggar etika periklanan yang seharusnya tidak boleh menggunakan ikon, logo, kemasan ataupun merek produk lain. Dan ini selain melanggar etika periklanan, secara tidak langsung iklan tersebut tidak baik karena telah mengajarkan kepada anak-anak tentang perendahan kedudukan seseorang dan sedikit mengarah kepada jalan kekerasan jika keempat orang tersebut jadi melakukan pemukulan terhadap anak sendiri tadi. Dan masih banyak iklan yang melanggar etika dengan cara menjelekkan suatu jenis produk lainnya, dan hal ini dirasa menciptakan mindset terhadap masyarakat agar percaya dan mencoba produk yang diiklankan tersebut. Padahal belum tentu konsumen akan tertarik dengan cara
menjelekkan seperti salah satunya kasus di atas. Nah, selanjutnya, dalam surat nomor 332-K-KPI-05-12 pada 31 Mei 2012 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Muhammad Rianto mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang masih dan atau akan menayangkan iklan tersebut untuk segera melakukan perbaikan dengan cara melakukan editing pada adegan yang dimaksud. Dan selain itu juga meminta agar lembaga penyiaran berhati-hati dalam penayangan iklan yang berkaitan dengan anak-anak. Artinya pihak KPI itu menghimbau untuk para produsen agar tidak menayangkan produk ataupun menayangkan anak-anak yang melakukan kekerasan ataupun yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Dan kemudian terkait hal tersebut, KPI Pusat juga telah menerima surat nomor 1051/PP-PP-5/7/2012 tertanggal 21 Mei 2012 dari Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia atau P3I yang isinya berpendapat bahwa adegan dalam iklan tersebut berpotensi melanggar etika pariwisata pariwara Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari kasus ini atau iklan ini ataupun video ini bahwasanya iklan jagoan neon adalah iklan yang melanggar etika bisnis dalam berpromosi, dan hal ini perlu ditinjau agar iklan-iklan yang ditayangkan selanjutnya tidak menjurus pada hal-hal yang tidak etis ataupun membohongi publik dan menyeru pada ketidakbenaran terutama bagi anak-anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila salah atas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.